Apa kata Ibnu Taimiyah? Tengok. Fata'zimul maulid, mengagungkan maulid, wattiqaduhu mausiman, merayakan maulid tiap tahun. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang. Wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim. Urang membuat maulid dapat pahala yang besar. Li husni qasdihi, karena niatnya baik, wa li ta'zimihi li Rasulillah, karena dia memuliakan Rasulullah. Iko Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kok induk ongkang Wahabi. Iya, Afwan, Zat. Ada yang mengatakan kalau Ibn Taimiyah katanya kalau kita melakukan maulid karena cinta ini ada pahalanya, Ustaz. Ya, ini seperti apa nih, Ustaz? Ini biasa. Sebenarnya mereka enggak menerima Ibn Taimiyah dan berhujjah dalam masalah ini. Cuman karena ditemukan perkataannya yang bisa jadikan syubhat, akhirnya dipakai juga. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Majmu'ul Fatawa dan juga dalam kitabnya yang lain di Iqtida'us Shiratal Mustaqim juga menyebutkan bahwa beliau dikatakan kepadanya ada sebagian orang yang merayakan maulid Nabi alaihissalam. Lalu dijawabnya bahwa sebagian orang melakukan maulid Nabi karena dasar cinta kepada Nabi alaihissalam. Maka beliau mengatakan la'allahum ma'juruna ala hubbihim lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mereka dapat pahala karena cintanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, la ala al-ihtifali bihi. Bukan pahala karena memperingati. Jadi Ibnu Taimiyah bahasanya jelas bahwasanya dia itu mengatakan orang yang mencintai Nabi walaupun dia melakukan maulid atau tidak pasti berpahala, karena itu bagian dari iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimma kata yakuna Allah Rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tak sempurna iman seseorang sampai Allah Rasul lebih dicintai daripada lainnya. Jadi ahli bid'ah mencintai Nabi berpahala, tetapi melakukan amalan yang tidak didasarkan syariat atas dasar cinta tidak dapat pahala. Itu yang dikatakan oleh Taimiyah rahimahullah ta'ala, bukan karena maulidnya, tapi karena mencintai karena mereka ingin kebaikan tadi, niat baiknya itu. Tetapi kesalahan tidak mungkin berpahala. Makanya kaum muslimin dan muslimat dan mati Allah membaca apa? Perkataan seorang alim itu memang harus sampai selesai ke ujungnya. Kan banyak orang kadang-kadang menyandarkan suatu amalan kepada seorang imam, tetapi caranya cara yang dilarang oleh imam itu sendiri. Cara yang dilarang oleh imam itu sendiri. Semisal orang menyandarkan perbuatan amalan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada arwah yang sudah meninggal. Mereka menukil perkataan Imam Ahmad dan para ulama yang sepakat dengannya, termasuk Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahumullah. Tetapi apakah Imam Ahmad rahimahullah setuju dengan berkumpulnya orang 3 malam pertama setelah meninggal lalu ramai-ramai baca Quran dan dengan niat menghadiahkan? Apakah itu menurut Imam Ahmad? Tidak. Justru itu yang dilarang pula oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwa ijtima' inda buyutil mauta 3 ayyam minan niyahah, termasuk dosanya seperti meratap. Berarti antara pendapat imam dengan pelaksanaannya bertolak belakang. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah bukan melestarikan atau bukan legitimasi peringatan, tapi melegitimasi cinta orang-orang yang melakukan itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kita selama itu mereka tidak pernah bermasalah di bulan-bulan seperti ini. Nah, sekarang kenapa kita banyak bermasalah? Nah, itu dia. Dan dalam petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam jelas bahwa yang menimbulkan masalah itu adalah mengada-ngada dalam agamanya.
Karena mengada-ngada dalam agama itu kan ilegal. Barang ilegal mesti diingkari. Oh, ada dalilnya Ustaz. Antum jadi tidak paham. Oke lah, ayo kita buka dalilnya. Ya, dalil pertama dalil umum tadi, cinta pada Nabi alaihissalatu wassalam. Saya katakan memang sahabat tidak cinta sama Nabi ya. Terus mana yang lebih kuat, cinta beliau kepada Nabi atau cinta kita kepada Nabi? Cinta mereka. Taib. Mereka paham tidak salah satu ungkapan cinta adalah memperingati kelahiran orang yang dicintai? Paham tidak? Itu bagian daripada mencintai? Paham, Ustaz. Hah? Paham. Kenapa mereka tidak lakukan? Karena mereka paham itu bukan bagian berarti. Nah, berarti mereka paham itu bukan bagian dari mencintai. Nah. Bahkan mohon maaf, setahu saya ya, kalau salah saya tolong diperbaiki ya. Setahu saya, bahkan sebelum Islam pun tidak dikenal di kalangan Arab memperingati hari lahir sebagai tanda cinta. Jadi dari sisi manapun, kadang nak bila sebut tradisi ya, enggak. Setahu saya enggak ada. Yang ada adalah tradisi agama lain. Agama lain atau bangsa lain. Bahwa orang-orang Persia punya tradisi memperingati hari lahir raja dan kisah-kisah mereka. Orang-orang Romawi punya kebiasaan merayakan hari lahir Nabi Isa alaihissalam. Tapi memperingati hari lahir di kalangan umat Islam bukan sesuatu yang dimaklumi. Makanya seperti dikatakan oleh salah seorang ustaz seperti Syekh Muzakir Muhammad Arif Hafizahullah, Dr. Muzakir, ditinjau dari aspek manapun bahwa memperingati Maulid Nabi adalah memperingati hari kelahiran atau ulang tahun kelahiran. Dan kita sepakat ya, semua sepakat bahwa memperingati hari lahir itu kebiasaan agama lain, bukan kebiasaan orang Islam. Dan kita dilarang oleh Nabi alaihissalam menyerupai, mengikuti cara-cara yang masyhur dan kekhasan agama lain. Jadi kita larang. Ini seterang ini, ikhwani kaum muslimin, ditinjau dari aspek manapun, dia adalah peringatan hari kelahiran. Dan padahal juga hari kelahiran itu, mohon maaf, juga kurang bisa dipertanggungjawabkan bahwa hari lahir Nabi itu tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ada lagi yang beralasan, iya memang tanggal matinya betul, cuma Nabi tidak mati. Masya Allah. Nah, ini yang mengatakan memang dia suka mengklaim sering bertemu Nabi dalam keadaan bangun. Ada akses langsung. Ada punya akses langsung. Masya Allah. Ikhwani, Nabi alaihissalam hidup Aisyah setelah wafatnya berapa tahunnya? Berapa 25 tahun lebih kurang ya. Aisyah masih hidup setelah Nabi wafat. Tidak pernah Nabi beranjang sana mengunjungi sang kekasih. Tiba-tiba si Fulan Al-Kazzab dikunjungi oleh Nabi. Kayaknya Nabi sudah tidak cinta lagi sama Aisyah nampaknya. Jangan-jangan terpengaruh pikiran Syiah ini. Ya, terpapar oleh virus Syiah. Jadi habib-habib mereka, syekh-syekh mereka, wali-wali mereka, Masya Allah selalu dikunjungi Nabi alaihissalatu wassalam. Aisyah tidak dapat kunjungan. Utsman dikepung oleh Khawarij, tidak dapat juga kunjungan secara resmi dari Nabi alaihissalatu wassalam kecuali dalam mimpi. Utsman memang datang Nabi dalam mimpinya, dia semalam sebelum beliau mati syahid, bahwa besok kamu berbuka puasa bersama kami. Masya Allah, maka Utsman dapat mimpi itu, sengaja dia puasa esok harinya. Karena memang dia orang yang rajin puasa, rajin baca Quran. Jadi baca Quran tidak pernah lepas daripadanya. Maka memang ketika disebut dengan Mushaf Utsmani atau Rasam Utsmani, dengan sebetulnya kepantasan dan kepatutan dia mendapatkan gelar itu. Karena memang beliau ahlul Quran. Bahkan salah satu dari sanad qiraat yang bersambung dari para qurra kepadanya adalah dari jalur Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, orang sesoleh ini di mata Khawarij tidak bernilai dan tidak dihargai. Bahkan mereka tumpahkan darahnya. Bagaimana pula orang yang sekelas presiden-presiden kita, sekelas misalnya raja-raja kita zaman ini. Maka Khawarij, ya, orang seperti Ali bin Abi Thalib tidak bisa mereka terima.
Bagaimana pula dengan orang-orang sekelas presiden hari ini? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, kembali kepada yang tadi, bahwa kita mulai tidak aman setelah diadakan tadi. Dia bilang tadi apa namanya? Nabi wafat tapi tetap hidup. Tetap hidup. Lalu ambil dalil-dalil yang tak berkenaan dengan masalah. Inilah ciri khasnya ahli hawa, membawakan dalil-dalil yang tak berkenaan dengan masalah, tapi luar biasa pede dan percaya dirinya dengan masalah ini. Di antara dalil yang dikatakannya adalah ketika Allah mengatakan kepada Musa, walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah. Dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Itu hari-hari Allah. Ahli tafsir mengatakan dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Apa di antaranya? Fir'aun ditenggelamkan dan Bani Israel diselamatkan. Diselamatkan. Ingatkan mereka dengan itu. Tapi apakah? Lihat, ikhwan. Apakah Nabi Musa alaihissalam menjadikan hari penyelamatan itu sebagai hari yang selalu diperingati? Tidak. Kecuali dengan puasa. Yaitu puasa hari Asyura. Bukan dengan merayakannya. Ma'asyarul kiram dirahmatillah. Dan Nabi kita alaihissalatu wassalam, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk bersyukur atas keselamatan Musa dari kalian. Nabi dan juga tidak menambah kecuali dengan berpuasa pada hari itu. Kita saja yang menganggap bahwa menjadi hari perayaan, hari peringatan dan sebagainya. Nah, kenapa Nabi alaihissalam ayat ini turun ke Nabi? Iya. Dibacakan kepada sahabat Nabi? Iya. Mereka paham nggak makna ayat ini? Tentu paham. Ada nggak mereka sepaham dengan kita dalam memaknai ayat ini? Bahwa diantaranya adalah melakukan peringatan maulid Nabi. Ternyata tidak. Berarti kita beda pemahaman dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Beda pemahaman dengan seluruh sahabatnya. Beda pemahaman dengan seluruh tabi'in. Beda pemahaman dengan a'immatul matbu'in. Jadi subhanallah, beraninya kita beda pemahaman dengan ijma'nya mereka alaihim ridwanullah. Atau berdalil dengan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia dari Allah dan rahmatnya, dengan demikian hendaklah mereka bergembira. Masya Allah, ayat ini tidak pernah sepertinya turun pada Nabi alaihissalatu wassalam, atau tidak pernah dibaca oleh sahabatul kiram. Ya, sampai kita menjadikannya sebagai dalil untuk peringatan maulid Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, ma'asyarul kiram, siapa di antara mereka yang memahami? Padahal mereka paham tak bahwa Nabi itu rahmatan lil alamin? Nabi paham, tapi tidak dijadikan bergembira karena rahmat itu datang lalu melakukan peringatan. Tapi justru yang mereka lakukan adalah bergembira dengan bersujud syukur, bergembira dengan semakin tekun dalam melaksanakan agama dengan serius, bukan dengan melakukan peringatan-peringatan seperti yang kita pahami. Berarti sekali lagi terjadi perbedaan pemahaman antara Nabi dengan kita, antara sahabat dengan kita, antara imam yang empat dengan kita, sampai datang orang Syiah memahamkan kepada kita bahwa maksud dari ayat itu adalah ini. Dalilnya tadi lagi, kita ikut manhaj Nabi tapi tak ikut keadaan Nabi. Masya Allah. Masya Allah. Jadi subhat ini. Oleh itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat, kenapa hal ini diangkat? Karena memang ada yang mengatakan tidak usah didengarkan lagi. Ya, orang Wahabi itu kan tidak pernah paham bahwasanya maulid Nabi itu amalan yang dianjurkan. Dan yang sudah paham tidak perlu pula dengar bantahan dari orang-orang Wahabi itu. Ya, jadi sekali lagi Wahabi juga yang salah. Padahal tadi ada imam-imam yang ratusan tahun lebih dulu dari Wahabi. Bahkan Nabi sendiri, berarti Nabi Wahabi. Nasallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang seperti ini, ada yang mengatakan biarkan saja mereka mengatakan seperti itu, kita tetap maulid. Tetap iya, maulid, itu tadi gaya guru-guru yang di sana itu juga itu. Sama persis sama gaya guru tadi. Yang tadi dia katakan bahwa kita ikut manhaj Nabi dan tidak ikut keadaan Nabi. Maksudnya jangan ikut amalan Nabi, tapi ikutlah manhaj dan metodologi Nabi. Subhanallah, metodologi tidak menghasilkan keadaan, tidak menghasilkan amalan,
Itu metode yang keliru. Berarti Nabi, subhanallah, Nabi alaihissalam tidak berhasil menerapkan metodologi yang dia kembangkan, sehingga baru kita yang menemukan kembali, yaitu bahwa ada hal-hal yang Nabi tidak kerjakan atau Nabi tidak anjurkan, luput daripada ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu ketaatan? Memperingati itu termasuk ketaatan kepada Allah? Baik. Kalau dia dikatakan ketaatan, tahu tidak Nabi dan para sahabat? Kalau Nabi dan sahabat tidak tahu, berarti antum telah menuduh Nabi jahil, sahabat jahil. Ini berbahaya. Oh, mereka tahu tapi sengaja semua yang meninggalkannya. Ini juga kebohongan, karena tidak ada satupun yang dikatakan atau disyariatkan kecuali mereka sudah amalkan atau akan diamalkan oleh umatnya, seperti yang dikatakan oleh Nabi alaihissalam, bahwa nanti akan diberikan, ditaklukkan Persia. Di zaman Nabi memang belum, tapi setelah Nabi nanti Eropa akan dikuasai, sah, yakni Rum, Romawi nanti dikuasai di Roma sana. Ya memang belum terlaksana, tapi akan terlaksana oleh umatnya. Jadi tidak ada satupun yang dikatakan atau disunnahkan, diajarkan Nabi alaihissalam kecuali dilaksanakan, kecuali kalau belum ada, kecuali ada penghalangnya waktu itu. Alhamdulillah tidak ada penghalangnya, dan ada dorongan untuk itu, yaitu mencintai Nabi, tapi juga mereka tidak melakukan. Berarti kemungkinan mereka salah paham atau kita yang salah menganalisa. Saya rasanya tidak mau saya berbeda pendapat dengan Nabi dan para sahabat. Masalahnya mereka ijma' pula untuk tidak melakukan ini. Ijma' pula tidak menjadikannya sebagai tanda cinta pada Nabi alaihissalatu wassalam. Padahal pas sekali itu kan untuk memberikan hadiah pada Nabi kan, di saat Nabi hidup. Kan biasanya kalau sudah hari happy birthday itu kan ada hadiah-hadiah. Ada kadonya. Kadonya kan sebagai hari Natal kan ada kado dari Baba, apa namanya istilahnya? Sinterklas ini. Sinterklasnya ada hadiah. Kenapa enggak mereka lakukan? Padahal di zaman Nabi hidup sudah ada peringatan Natal seperti itu. Karena Nabi mengatakan itu bukan dari syariat kita. Makanya kenapa saya katakan, karena tidak sedikit orang memprovokasi sekarang, bahkan menghasut pemerintah untuk menekan orang-orang yang tidak memperingati. Masya Allah, sebagai katanya wajib taat pada pemerintah, tapi pemerintah memperingati, kalian tidak memperingati. Ini kan namanya provokasi. Karena memang datang juga dari orang-orang yang tidak paham konsep taat itu. Ya, misalnya mereka juga mengatakan pemilu nggak mau, tapi kalau ada yang lebih terpilih jadi dari hasil pemilu mereka katakan taat, katanya. Dia tidak paham. Ini orang tidak paham yang jelaskannya. Ini kalau nanti kita ujung-ujung kita juga tidak paham, gitu. Bahwa konsep taat itu kan sudah disebutkan dalam hadis Nabi. Memang kita ikut seperti apa Nabi, seperti itu kita katakan. Bahwasanya orang yang tak sah pun jadi pemimpin bil ijma', tapi kalau jadi pemimpin wajib ditaati pula secara ijma'. Boleh saja cara dia memimpin tidak syar'i dia mendapatkan itu, seperti hamba sahaya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, sekalipun yang menjadi pemimpin kalian hamba sahaya. Kemudian mujadda'ul atraf, yaitu pontong tangan dan kakinya, ya. Padahal syarat sahnya jadi pemimpin dalam Islam mesti merdeka dan mesti sehat jasmani. Ini enggak, sudahlah hamba sahaya, kemudian terpotong-potong pula anggota tubuhnya, tapi kalau jadi pemimpin kata wajib ditaati. Ya itu yang kita pedomani. Walaupun cara pemilihannya enggak syar'i, tapi kalau sudah jadi wajib ditaati. Demikian juga dalam masalah ini, la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Kita diwajibkan taat pada pemerintah, tapi pada hal yang tidak maksiat. Nah sekarang pertanyaannya, maulid maksiat atau taat? Tidak taat. Tidak taat. Maksiat. Berarti maksiat. Tidak taat berarti maksiat, karena bid'ah itu maksiat. Oleh sebab itu, ketika misalnya diwajibkan misalnya dalam hal ini, kalau kita bisa untuk mengelak, maka kita tidak melakukannya. Tapi kalau sudah dipaksa, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali yang dipaksa tapi hatinya tentram dengan keimanan. Nah, mungkin sebagai penutup saya katakan bahwasanya sudahlah,
Ya sudahlah, Nabi sudah menjelaskan. Ya kalau seandainya antum tidak mau ditegah, sudahlah, jangan menjadikan alat provokasi baik kepada orang awam atau para petinggi. Jadikanlah seperti musim semi, musim cinta, sehingga kalau cinta tidak berbantah-bantah. Tapi kalau menyebabkan perbantahan, maka tinggalkan. Berarti antum sudah melakukan kemungkaran, menjadikannya sebagai alat untuk mengadu domba umat, ya, menjadi alat untuk memprovokasi umat. Mungkin terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.